Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Tuhan begitu baik, bahkan sangat baik bagi kita. Kita boleh ada di minggu pertama tahun 2021. Kini saatnya kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong kami melalui 1 tahun pengasihan. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena anugerah dan kasih Tuhan. Ini minggu pertama bagi kami ya Tuhan, masuk di tahun 2021. Kami rindu untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Firman yang akan kembali menolong kami, mempersiapkan kami, menjalani hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, Roh Kudus-Mu menolong kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam kami menjalani kehidupan ke depan. Layakkan hamba-Mu menjadi saluran berkat firman-Mu. Lalu bersabdalah ya Bapa bagi kami, karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ambil dari Yosua pasal 23 ayat yang pertama sampai 3 dan ayat yang ke-14. Yosua 23 ayat yang pertama sampai 3 dan ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu." Ayat yang ke-14, "Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi." Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Kita akan disebut orang yang berbahagia ketika kita bukan hanya membacanya, bukan hanya memberitakannya, bukan hanya merenungkannya, tetapi melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, biasanya jika seseorang akan meninggal, yang sangat dinanti-nanti adalah pesan terakhir dari orang yang akan meninggal itu. Apa pesan terakhir yang akan disampaikan? Mungkin berupa wasiat tentang warisan, atau hanya pesan berupa nasihat. Dan biasanya pesan terakhir itu lebih ditakuti daripada nasihat semasa hidupnya. Tapi apa iya kita sebagai anak Tuhan harus demikian? Bukankah lebih baik ketika mendengar petuah atau nasihat orang yang masih hidup kita dengar daripada ketika dia sudah mau meninggal? Namun kita melihat di sini bahwa orang Israel dikumpulkan oleh Yosua, di mana Yosua akan memberikan nasihat kepada bangsa Israel. Di sana dia memberikan pesan perpisahan kepada orang Israel ini, sehingga dia memanggil orang Israel, bahkan para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya dia kumpulkan.
Setelah dia kumpulkan, dia menyampaikan pesan. Kalau dalam Alkitab dicatat di sana pidato perpisahan Yosua. Yosua memberi pesan perpisahan kepada mereka. Ia mau mengingatkan lagi kepada mereka bagaimana Tuhan sudah menyertai, bagaimana Tuhan sudah memberkati mereka sepanjang dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, bagaimana Tuhan sudah berperang melawan musuh-musuh mereka, sehingga bangsa-bangsa lari meninggalkan mereka. Dan mereka diajak untuk mengingat segala perbuatan yang Allah kerjakan kepada mereka. Itulah yang disampaikan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Yosua mau mengingatkan bangsa itu. Bagaimana Tuhan menuntun mereka. Kalau tanggal 1 kemarin kita mendengar tentang 12 pengintai. Bagaimana Yosua menyampaikan berita yang begitu menenteramkan, tapi membutuhkan iman yang luar biasa untuk memahami dan menerimanya. Dan Yosua mau mengajak kembali bangsa ini untuk melihat bagaimana Tuhan menuntun mereka mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di sekeliling mereka untuk merebut tanah perjanjian itu. Jadi di sini Yosua mau membawa bangsa itu kepada kesadaran bahwa anugerah dan kasih Tuhan luar biasa dalam kehidupan mereka. Yosua tidak hanya berteori karena memang dia sudah merasakan bagaimana sejak dia bersama dengan rombongan bangsanya yang dipimpin oleh Musa pada waktu itu, mereka keluar dari Mesir dan sejak mereka mengangkat kaki dari Mesir, bagaimana Tuhan menyatakan perbuatan-perbuatan besar kepada bangsa Israel. Yang pada akhirnya hanya Yosua dan Kaleb yang lahir di Mesir yang sampai di tanah Kanaan itu. Yosua mau supaya bangsa Israel ini, kalaupun dia pergi dan meninggalkan bangsa ini tetap memiliki pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Bangsa ini tetap memiliki hati yang sungguh melekat kepada Tuhan. Karena di sanalah kunci bangsa ini akan diberkati oleh Tuhan. Dan di ayat yang ke-14 kita melihat di sana Yosua katakan, maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Yosua sampaikan, sebentar lagi saya akan meninggal. Saya akan mati. Oleh karena itu kamu harus insaf. Kamu harus sadar. Dengan segenap hati dan segenap jiwamu. Bahwa apa yang Tuhan janjikan kepada bangsa itu tidak satupun yang tidak ditepati oleh Tuhan. Karena Tuhan menepatinya, maka harus ada sesuatu yang bangsa itu lakukan kepada Tuhan. Harus ada sesuatu sebagai respon untuk menjalani perjalanan kehidupan mereka ke depan sepeninggal Yosua. Itu yang diharapkan Yosua dari bangsa ini. Pagi ini, saya akan berikan tema berjalan bersama dengan Tuhan. Yosua menyadari bahwa dia tidak bisa selamanya mendampingi bangsa ini. Tetapi ada pelajaran berharga, ada nasihat berharga yang dia mau sampaikan kepada bangsa ini. Supaya bangsa ini senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan dasar apa? Karena apa yang Tuhan janjikan sudah dipenuhi oleh Tuhan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Nasihat ini juga yang datang kepada kita di minggu pertama 2021. Dalam perjalanan kehidupan kita ke depan di tahun 2021 yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Tapi kita harus punya komitmen dan kemauan untuk berjalan bersama dengan Tuhan.
Kalau di tahun yang sudah lalu mungkin kita banyak kali berjalan dengan kekuatan kita, berjalan dengan kemampuan kita. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kita di minggu pertama ini, supaya ada kerelaan dari kita untuk mau berjalan bersama dengan Tuhan. Memang ada harga yang harus kita bayar ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kehendak Tuhan tidak sama dengan kehendak kita. Kemauannya Tuhan tidak sama dengan kemauannya kita. Tapi satu hal yang tetap harus kita percaya dan aminkan adalah bahwa kehendak Tuhan pasti mendatangkan yang terbaik bagi kita. Jika demikian, apa yang harus kita lakukan dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan? Ada 3 nasihat penting yang akan kita lihat dari firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Yosua kepada bangsa itu. Yang pertama adalah ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Yosua mengingatkan bangsa ini supaya mereka menguatkan benar-benar hatinya. Bukan hanya sekedar menguatkan, tetapi benar-benar. Artinya sungguh-sungguh menguatkan hatinya untuk memelihara dan melakukan segala apa yang Tuhan sampaikan dalam kitab hukum Musa. Artinya bangsa ini diajak untuk sungguh-sungguh menguatkan hatinya, untuk sungguh-sungguh berjuang mau memelihara dan menghidupi firman Allah di dalam kehidupannya. Itu yang Allah mau sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Mengapa Yosua tekankan itu yang pertama? Karena dia pun ketika dia mendapat firman akan membawa bangsa itu melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Musa, itulah yang dia terima pertama. Kalau kita lihat dalam Yosua pasal 1, dan kunci keberhasilan Yosua ada di sana. Yosua pasal 1 ayat 7-8 dikatakan demikian. Dan saya baca dari ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Inilah yang diwariskan oleh Yosua kembali kepada bangsa ini. Yosua sudah mengalami bagaimana Tuhan memberikan keberhasilan dan keberuntungan di tengah perjalanannya ketika dia sungguh-sungguh menguatkan hatinya, memautkan hatinya kepada firman Allah. Dan itulah yang menjaga dia untuk tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Ini yang harus kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita. Dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kuatkan hati sungguh-sungguh untuk mau menghidupi firman itu. Karena hanya firman itu yang akan menuntun kita supaya kita tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Di ayat 7 dikatakan di sana dari pembacaan kita. Dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu. Artinya apa? Dengan kita berpegang kepada firman Allah,
dengan kita memelihara dan menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita, maka kita akan dimampukan untuk tetap kuat dan tidak terseret kepada pergaulan-pergaulan yang dapat mencemarkan iman kita. Ada banyak hal yang dapat mencemarkan iman kita, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kalau bangsa itu diingatkan oleh Yosua supaya mereka tidak terseret kepada bangsa-bangsa di sekeliling mereka yang tidak mengenal Tuhan, kita pun diingatkan demikian. Supaya kita tidak terseret kepada pergaulan-pergaulan yang dapat merusak iman kita. Banyak hal yang dapat merusak. Kekhawatiran, kecemasan, tekanan, dan lain sebagainya. Dan bagi anak-anak muda, ini tantangan tersendiri. Supaya tetap kuat memelihara, menghidupi firman itu, jangan sampai imanmu engkau gadaikan, engkau jual demi kepentingan dan kesenangan sesaat di dunia ini. Jadi anak-anak muda hanya dengan firman dapat berjuang, menjaga, jangan sampai tinggalkan Tuhan demi pacarmu, demi pasangan yang engkau dambakan. Jangan. Hanya dengan firman. Itulah yang akan menuntun kita dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Ini penting sekali. Karena apa? Dalam 1 Korintus 15 ayat 33 di sana dikatakan demikian. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Mari kita lihat. Sepanjang 2020 sejauh mana kita terpengaruh dengan pergaulan yang buruk. Pergaulan yang buruk tidak selalu datangnya dari orang yang tidak seiman. Tidak selalu datangnya dari orang-orang yang berbeda dengan kita. Tapi di antara sesama seiman pun dapat memberikan pergaulan yang buruk. Ketika kita tidak kuat berpegang pada firman. Ketika kita bergaul dengan orang yang suka menipu. Ketika kita bergaul dengan orang yang suka berbohong. Ketika kita bergaul dengan orang yang suka berselisih dan berantem. Kalau kita tidak sungguh-sungguh memelihara firman dalam hidup kita, maka kita yang akan terseret ke sana. Tapi ini sudah diwanti-wanti oleh Yosua kepada bangsa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus dilakukan dalam berjalan bersama dengan Tuhan? Ayat yang ke-8. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Berpaut pada Tuhan. Namanya berpaut itu berarti melekat. Tidak ada celah di sana. Melekat. Yang tentunya dalam terjemahan lain dikatakan harus tetap setia. Harus tetap setia. Karena apa? Kenapa harus setia kepada Tuhan? Kenapa harus berpaut kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah menyatakan kuasanya. Bahwa Tuhan di mana tempat kita berpaut itu adalah Allah yang berkuasa. Tuhan sudah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat. Itu dinyatakan ayat yang ke-9. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Kalau musuh-musuh yang besar dan kuat saja sudah Dia kalahkan. Sudah Dia hancurkan. Jadi pilihan itu tidak akan pernah salah. Apalagi kalau hanya berbicara di sekitar kehidupan kita hari lepas hari. Terlalu kecil bagi Tuhan. Perbuatan besar yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita, di mana Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, dan maut yang menjadi bagian kita sudah dikalahkan.
Itu musuh terbesar dalam hidup kita, yaitu maut, hukuman kekal. Sudah dikalahkan. Harusnya itu yang menjadi dorongan bagi kita untuk kita tetap berpaut dan kita tetap setia. Terlalu kecil bagi Tuhan kalau masalah-masalah sekitar kehidupan kita. Karena maut yang terbesar itu pun sudah dikalah. Satu orang dapat mengejar 1000 karena Tuhan yang berperang. Itu dinyatakan pada ayat yang ke-10. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tentang Tuhan yang berperang sudah disampaikan oleh Musa kepada orang Israel. Dalam Keluaran 14 ayat 14 Musa sampaikan di sana ketika mereka menghadapi Firaun. Musa katakan demikian, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dan di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini sampai 2 kali disampaikan oleh Yosua tentang Tuhan yang berperang. Pada ayat yang ketiga di ujung ayat itu dikatakan sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Dan di ayat ke-10 dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Kita harus punya kemauan untuk mau berpaut kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan dengan tetap setia. Yang ketiga, bertekun mengasihi Tuhan. Ayat ke-11, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allah. Demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allah. Mengasihi Tuhan demi nyawa kita. Demi hidup kita, bukan hanya di dunia ini, tetapi yang jauh lebih penting adalah untuk hidup kita yang akan datang. Itu pentingnya bagi kita untuk terus bertekun mengasihi Tuhan. Artinya, ketika kita bertekun mengasihi Tuhan, bukan untuk keuntungannya Tuhan, Dia tidak kekurangan apa-apa. Semuanya Dia punya. Alam semesta Dia yang cipta. Saudara dan saya Dia yang cipta. Bahkan seluruh yang ada di dunia ini Dia punya. Di bumi dan di sorga Dia punya kuasa. Tapi kalau kita mengasihi Dia, bukan untuk Tuhan, tapi semata-mata untuk kebaikan kita. Makanya Dia katakan demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan. Artinya kalau kita mengasihi Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi kadang-kadang memang tidak kita sadari bahwa itu untuk kebaikan kita. Itu yang membuat kita kurang bersungguh-sungguh di dalam kita bertekun mengasihi Tuhan. Bertekun artinya terus-menerus. Dalam keadaan sukacita, dalam keadaan duka cita, dalam keadaan banyak pergumulan dan persoalan, banyak tekanan, banyak kekurangan, kita diminta untuk terus mengasihi Tuhan dengan terus-menerus. Bertekun artinya tidak mudah menyerah ketika ada tantangan, lantas kita mundur, tidak. Yang namanya orang bertekun itu ketika ada tantangan, dia akan berjuang bersama dengan kekuatan Tuhan untuk dia melalui tantangan itu. Bertekun artinya juga tidak menjadi kecewa, apalagi ngambek pada Tuhan. Kadang-kadang sadar tidak sadar kita dengan mudah katakan, Tuhan saya kan sudah buat ini, saya sudah rajin melakukan ini dan itu untuk pekerjaan Tuhan. Saya sudah begini, saya sudah begini. Tidak jarang kita hitung-hitungan pada Tuhan. Akhirnya ketika apa yang kita hadapi
seolah-olah belum dijawab oleh Tuhan, lantas kita kecewa dan ngambek. Harusnya kita malu Bapak Ibu. Harusnya kita malu di hadapan Tuhan. Tidak pantas bagi kita untuk berkata, Tuhan saya sudah buat ini dan itu. Dan itu menjadi dasar bagi kita untuk menuntut Tuhan berbuat seperti apa yang kita mau. Tidak bisa. Orang yang bertekun mengasihi Tuhan, dia tidak akan banyak menuntut Tuhan. Tapi dia akan banyak membangunkan, mengajak dirinya untuk mau lebih lagi mengasihi Tuhan. Tadi nas pembimbing kita katakan dalam Mazmur 37, Mazmur 37 ayat 3-5 di sana dikatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Tentunya ini menjadi kerinduan kita semua di tahun 2021. Bagaimana supaya apa yang kita inginkan diberikan oleh Tuhan. Apa yang kita hadapi, Tuhan bertindak dan campur tangan di sana. Namun itu tidak terjadi secara otomatis dengan kita berdiam diri saja, bersantai-santai saja. 3 hal tadi yang sudah disampaikan itu yang harus kita lakukan. Dan selain itu di nas pembimbing kita ini kita diingatkan kembali. Tuhan akan bertindak dalam hidup kita ketika apa? Pemazmur katakan percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, tetap setia, dan bergembira karena Tuhan. Jadi senantiasa bergembira. Kenapa bisa bergembira? Karena selalu mengingat bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu penuh kasih. Tuhan itu penuh kemurahan. Tuhan itu penuh pengampunan. Tuhan itu punya segalanya yang dapat menolong dan memberkati kehidupan kita. Itu dasar kegembiraan kita. Dan bergembira karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita ketika kita mau memberi diri. Dan di Mazmur itu dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak. Tentunya kita semua ingin Tuhan bertindak dalam perjalanan kehidupan kita di sepanjang 2021. Mari, di minggu pertama ini, kita kembali melihat di tahun 2020. Berapa banyak minggu yang terlewatkan oleh kita. Nggak usah dalam persekutuan pribadi. Nggak usah dalam persekutuan tiap hari. Kita coba mau melihat diri kita dari hari Minggu saja. 1 tahun penuh 2020 itu ada 52 minggu. Karena 1 tahun 52 minggu. Kalau ditambah hari besar Jumat Agung, satu hari biasa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, 1 hari Natal atau Pranatal, 1 hari tutup tahun, berarti kurang lebih ada 56 persekutuan yang secara bersama yang kita lakukan dalam kita berjemaat 56 kali. Coba kita melihat di tahun 2020, berapa persen kita dapat memenuhi dari 56 itu? Adakah 50%? Adakah 70%? Adakah 20%? Adakah 10%? Atau mungkin hanya 5%? Kitalah yang mengenal diri kita. Kita bisa menghitung. Dan di minggu pertama ini, mari. Kita tidak tahu kita ibadah online masih sampai kapan. Tapi kalau kita mau Tuhan bertindak,
dan yang menjadi pengharapan kita di tahun 2021, mari kita kuatkan hati untuk memelihara dan berpaut kepada kebenaran firman Allah. Tetap setia dan tetap bertekun mengasihi Tuhan. Tahun 2021 kita harus jadikan tahun di mana kita banyak menuntut diri kita untuk lebih lagi mau sungguh-sungguh dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tahun 2020 mungkin kita terlalu banyak menuntut Tuhan untuk melakukan banyak perkara dalam hidup kita. Tapi mari, tadi nasihat Yosua itu katakan kepada orang Israel, tadi dia sampaikan di sana, supaya bangsa itu apa? Insaf. Dia katakan di sana, sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Sadarlah. Menyesallah. Dengan segenap hati dan segenap jiwa. Supaya tahun 2021 menjadi tahun pengharapan bagi kita, di mana Tuhan akan bertindak dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Jangan banyak menuntut Tuhan, tapi mari kita tuntut diri kita untuk lebih mengasihi Tuhan. 2021 masih misteri bagi kita. Menghadapi pandemi mungkin ada rasa sedikit kenyamanan karena vaksin sudah ditemukan. Tapi proses distribusi vaksin itu kita lihat akan makan waktu yang begitu panjang. Butuh waktu, butuh kesabaran. Itu masih perjalanan panjang bagi kita. Bahkan bagi bangsa-bangsa. Dalam pemulihan ekonomi dan banyak hal, itu masih membutuhkan banyak waktu. Jangan kita mengandalkan itu. Tahun 2021 masih misteri dan sangat-sangat tersembunyi bagi kita. Ada satu kata pujian dalam Kidung Jemaat 416 bait 1 dan 3. Kata-katanya luar biasa. Dia katakan di sana, tersembunyi ujung jalan hampir atau masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Perhatikan. Bapa, ajar aku ikut. Apa juga maksudmu? Tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Di bait yang ketiga dikatakan demikian. Tuhan, janganlah biarkan kutentukan nasibku. Kutentukan jalan hidupku maksud. Berilah hanya kudengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun selaku kanak-kanak yang bebal. Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal. Ini pernyataan keinsafan. Kesadaran bahwa kita ini seringkali seperti anak-anak yang susah dikasih tahu. Anak-anak yang bebal. Tapi dalam keadaan seperti itu pun mari kita memohon supaya Tuhan membimbing kita. Supaya kita tidak lagi menjalani kehidupan kita dengan hikmat kita. Kita tentukan jalan hidup kita sendiri. Tetapi kita mau mendengarkan keputusan hikmat Tuhan. Biarlah firman Tuhan menolong kita. Untuk kita menjalani minggu-minggu ke depan, hari-hari ke depan di tahun 2021 ini. Di dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kuatkan hati untuk benar-benar dapat sungguh-sungguh memelihara firman Allah. Berpaut pada Tuhan dengan setia. Bertekun mengasihi Tuhan demi nyawam. Demi kebaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk lawatan-Mu melalui kebenaran firman. Kami diingatkan kembali ya Tuhan di minggu pertama tahun 2021 ini. Ada banyak pengharapan di tahun 2021 ini yang akan Tuhan nyatakan kepada kami. Yang akan Tuhan penuhi dalam perjalanan hidup kami. Namun Tuhan pun menginginkan kami supaya kami sungguh-sungguh memelihara firman Allah dalam hidup kami.
supaya kami sungguh-sungguh memiliki hati yang berpaut kepada Tuhan dan tetap setia, supaya kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, tolong kami supaya kami dapat dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini. Karena janji Tuhan, Tuhan akan bertindak. Tuhan akan memberikan apa yang kami rindukan ketika kami tetap percaya kepada Tuhan. Ketika kami tetap bergembira di dalam Tuhan. Dan ketika kami tetap setia dan menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Kami harus akui di hadapan-Mu Tuhan, bahwa tahun 2020 banyak kali kami mengandalkan kekuatan kami. Dan kami melihat hasilnya bahwa Tuhan tidak berkenan akan hal itu dalam perjalanan hidup kami. Tapi firman-Mu menginsafkan kami pada hari ini, supaya kami melakukan pembaharuan dengan pertolongan Roh-Mu di dalam hidup kami. Dan mau dibimbing oleh Tuhan. 2021 masih tersembunyi bagi kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami. Apakah kami masih ada dan dimampukan menjalani tahun ini atau tidak. Kami tidak tahu tantangan-tantangan apa yang akan kami jalani di depan. Tapi firman-Mu sudah meneguhkan kami dan menguatkan kami. Bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Untuk lawatan-Mu melalui kebenaran firman. Beri kami hati yang rela. Beri kami hati yang dilembutkan oleh Roh-Mu. Supaya firman Tuhan yang sudah kami baca, kami dengar, kami beritakan, kami renungkan, kami dimampukan oleh Roh-Mu menjadi lahan yang subur untuk firman itu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kami dan kami dapat memuliakan Tuhan melalui penyerahan hidup kami kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Terpuji-pujilah Engkau atas kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita menerima doa berkat, kita menyanyikan pujian Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Kita bangkit berdiri. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang.
Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita kembali ke dalam kenyataan hidup kita. Kita bawa firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat di dalam menjalani hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan. Dan kita harus tetap ingat iman, banyak berdoa dan berserah kepada Tuhan, aman, lakukan dengan setiap protokol kesehatan supaya kita tetap aman, dan jaga imunitas tubuh dengan tetap makan makanan sehat. Tuhan Yesus memberkati kita.